Dan bizzat sultanımız çıkardı. Sultan pun berkata, tinggal dua Pasa lagi, Izzet Pasa atau Mahmud Pasa. Ya İzzet Paşa ya Mahmud Paşa. Sultan pun melihat jamnya dan di sana masih ada 10 menit lagi. Kembali kepada Mahmud, ia pun sudah melalui lorong rahasia dan masuk bersama Hiram ke dalam ruangan peti, di mana peti itu akan dikirimkan ke Jerman. Mahmud pun merusak paku-paku yang telah mengunci peti itu, dan saat dibuka, pastinya di dalam sudah ada replika kereta api Sultan. İşte senin Mahmud pun berkata, ini keretamu, masuklah ke dalam. Hiram pun berkata, apakah aku masuk ke dalam? Mahmud pun menjelaskan, hanya peti ini di ibu kota yang tidak diperiksa ketika akan pergi. Kamu akan pergi sebagai hadiah Sultan. Penjaga istana akan membawanya dan meninggalkan peti ini di pelabuhan. Aku sudah merencanakan semuanya. Götürüp bırakacak. Ben her şeyi ayarladım. Setelah mendengarkan penjelasan Mahmud, Hiram pun kemudian memberikan nama-nama orang-orangnya yang ada di ibu kota. Kamu akan menghubungi mereka secara langsung. Ketika diperlukan, kamu akan mengatur orang-orang itu di sini. Mahmud pun berkata, katakan pada Hezrel bahwa aku tidak akan tinggal lama di sini. Sekarang masuklah. Hiram pun lalu masuk. Kalmayacağım. Hadi gir. Mahmud pun berkata, semoga perjalananmu menyenangkan Hiram. Hiram. Kita beralih dulu ke Vienna. Hezrel pun keluar dan memberikan pidato pertamanya. Shalom konuşmasını Bay Herzl yapacak. İnanıyoruz. Hezrel berkata, kita percaya Yahudi telah dibantai selama 2000 tahun. Namun kita percaya kita tidak akan pernah bisa dihancurkan. Semua orang pun bersorak menyetujui pendapat dari Hezrel. Di sana ada Emmanuel yang memperhatikan. Asla imha edilemeyecekler. Hezrel melanjutkan pidatonya. Dalam ramalan mengatakan, waktu untuk Yahudi akan segera datang dan aku telah mengatakan janji tentang tanah suci yang aku sebutkan dalam buku yang aku tulis. Aku juga mengatakan hari terakhir pengasingan kita. Hari ini kita telah mendirikan organisasi Zionis dunia. Kita akan membuka jalan menuju Yerusalem. Semua bertepuk tangan setuju dengan pidato dari Hezrel. Yazdığım Yahudi Devleti kitabında size vaat edilen topraklardan Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kuruyoruz. Yolu da açmış bulunuyoruz. Dostlar, Hezrel melanjutkan pidatonya. Teman-temanku, aku Benjamin J.F. Hezrel. Di samping jabatanku sebagai jurnalis dan hukum, aku merasa terhormat menjadi pendiri organisasi ini. Hari ini, aku berbicara sebagai pemimpin kalian. Semua orang pun menyoraki Hezrel dengan penuh semangat. ben Benjamin Zeev Herzl. Sizlere lideriniz olarak sesleniyorum. Biz bu gece Yahudi Devleti... Hezrel berkata lagi, malam ini kita akan mendirikan negara Yahudi. Jika kita mengatakan ini secara terang-terangan, maka setiap orang akan mentertawakan kita. Mungkin 4 atau 5 tahun dari sekarang, seluruh dunia akan mengetahuinya dan menerima hal ini. Jangan ragukan akan hal itu. Segera seluruh umat manusia akan hidup selama mereka melayani kita yang dipilih oleh Yehuwa. Semua pun kembali bersorak. Tüm insanlık Yehova'nın seçtiği biz. Sarah kemudian melemparkan syalnya, lalu bertanya, baiklah Hezrel, lalu di mana bendera negara ini? Hezrel pun mulai menggambar untuk bendera Yahudi. Hezrel pun menggambar bintang, lalu Sarah bertanya, di mana sungai Nil dan Efrata? Nil ve Fırat'ı da isteriz. Hezrel pun menggambar kembali 2 garis biru di atas dan bawah.
Sedikit info tentang Yahudi. Jadi, Yahudi itu adalah sebuah kelompok agama atau etnis yang menganut agama Yudaisme. Nah, agama Yahudi ini mau punya negara sendiri. Latar belakang sejarah singkatnya. Pertama, diaspora atau pengusiran dan penyebaran. Sejak ribuan tahun lalu, orang Yahudi memang tidak lagi punya negara sendiri setelah kerajaan Israel dan Yehuda hancur. Orang Yahudi pun tersebar ke berbagai negara atau disebut diaspora dan sering mengalami penindasan, diskriminasi, dan penganiayaan, terutama di Eropa. Karena mengalami hal itu, lalu muncullah Zionisme, yaitu pada tahun akhir 1800-an. Gerakan Zionisme muncul karena keinginannya untuk membangun tanah air bagi orang Yahudi di wilayah Palestina, yang waktu itu masih dikuasai Ottoman, lalu Inggris. Dan seperti dalam film ini, gerakan Zionis dipelopori oleh tokoh seperti Theodor Herzl. Namun penting dicatat ya, tidak semua orang Yahudi setuju dengan pendirian Israel. Ada kelompok Yahudi yang anti-Zionis, terutama dari kalangan agama Ortodoks. Juga, Israel bukan hanya milik orang Yahudi. Di dalamnya juga tinggal orang Arab, Kristen, dan Muslim. Jadi ini adalah sejarah awal bagaimana negara Israel akan didirikan. İşte Nil ve Fırat da burada. Setelah menggambar bendera untuk Israel, Ezra berkata, "Wahai Israel, disinilah sungai Nil dan Efrata. Ini adalah bendera masa depanmu. Ini akan tetap ada selama setiap orang mengabdi." Hizmet ettiği sürece var olacak. Pidato pun ditutup dengan foto. Kembali kepada Sultan. Sultan melihat jamnya dan itu sudah menunjukkan jam 8. Ia pun segera masuk ke ruangan makan. 8. Tahsin Paşa. Evrak işleri vardı. Semua Pasha sudah ada di sana, kecuali Mahmud Pasha. Destur! Di lain sisi, pangeran pun bertanya pada penjaga, "Di mana Sultan?" Penjaga pun menjawab, "Sultan berada di ruangan makan, pangeran." Nerede? Yemek salonunda şehzadem. İyi bir şey yapıyorsun şehzade. Pangeran pun akan menuju ke sana, dan sambil berjalan, ia pun berbicara pada dirinya sendiri. "Sekarang, kamu harus melakukan hal yang benar, pangeran. Apapun yang terjadi, ini adalah kebenarannya." Ne olacaksa olacak. Ama hakikatli olacak.